Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikan cupang palanya bopak, Cakep. kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Sekolah kita Ibunda Cahyani MPD, Bapak Ibu TU ya, Kepala TU, Ibu Semiati Esos, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, wabil khusus Bapak Dewan Adi Negara selaku wakil kesiswaan, Bapak Ibu guru yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah, siswa siswi SMU Negeri 30 Jakarta. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya mau nanya di awal, durasi kita berapa menit, Bu? 1 jam. 1 jam. Lu nggak belajar, lu nggak tahu, lu nggak belajar kan 1 jam kan? Pengen di sini aja ya. Ya. Jadi kalau nanti dirasa agak kelamaan, tolong pura-pura ada yang batuk. Nah, kelar kita. Bapak Ibu yang Selesai berdoa 2 menit Subhanahu wa ta'ala, waktu. karena menurut Menteri Perhubungan, saya dihubungi oleh Menteri Perhubungan SMU Negeri 30, namanya Bapak Bowo. Ini Menteri Perhubungan karena yang hubungin saya. Jadi 7.25 kita selesai, betul ya? Baik. Sekarang 7:06, 20 menit. Mudah-mudahan 20 menit ini bermanfaat. Amin. Izin sedikit nostalgia. 20 tahun yang lalu, tahun 2003, saya berdiri di sini karena dihukum. Hari Senin gak ikut upacara, pura-pura pusing, ngumpet di pojokan kelas 14 di atas. Siapa kelas 14? 14 ada? Tahun 2003 itu. Ya, 2003 ada 14 atau 14? Yang mana 14? 10 4 ya? Sekarang 10 4 ya? Saya dulu kelas 10 4. Teman-teman semuanya kelas 1 sampai kelas 3 upacara kita mojok. Akhirnya guru BP waktu itu ada almarhum Pak Hanung ya, Bu. Betul ya? Keliling, sweeping ke atas. Pak Inun almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Sweeping dipanggil, kenapa enggak upacara? Pura-pura pusing. Akhirnya ada 3 orang yang kena. Berdirilah saya di sini di hadapan kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi statusnya disetrap. Ada 3 atau 4 orang di sini berdiri. Dan dari situ ketika diundang saya merasa bahwa hidup ini tahu-tahu. Ya bro, halo, sehat?
Hidup ini tahu-tahu 20 tahun lalu kita di sini disetrap, ya. Tahun ini, detik ini, berdiri di sini, sharing. Tahu-tahu. Dulu anak-anak, tahu-tahu remaja, betul. Tahu-tahu punya anak lagi. Dulunya masih SMA, tahu-tahu nggak kerasa 10 tahun, 20 tahun lagi udah jadi pebisnis yang sukses. Ya. Jadi ini hidup ini, kata William Shakespeare itu, the time of life is short. Yang tahu gue kasih dompet nanti. Ya. Waktu di dunia ini singkat. Kata orang Sunda mah ya, al waktu kasayfi in lam taqtahu qata'. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak motong, nggak lebas dia, kita yang ditebas. Oke. Ini tentang waktu. Artinya saya kemarin sharing, Bu, Bapak, dikirim sama Pak Bowo flyer acara pagi ini. Saya sharing ke teman-teman kelas 10-4 yang masih saya punya kontaknya. 20 tahun lalu masih ada kontaknya, sekitar 7-8 orang. Sisanya belum dapat. Wah bro, beneran lu bro? Kultum ini kultum katanya. Iya. Serius. Ayolah kumpul kita. Artinya begini, dulu itu kita Allah takdirkan jadi inspirasi segala jenis kenakalan. Sorry, ini sharing dulu ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya mau nanya di sini nih, dari yang paling ringan dulu ya, laki-laki. Ketika saya tanya, tunjuk orangnya. Yang paling rajin. Bukan diri sendiri. Belum selesai. Rajin bolos. Ayo. Mana? Mana rajin bolos? Udah jujur aja deh. Data rajinnya ada. Itu yang paling ringan tuh ya. Oke. Kalau bolos kan belum nyampe ke sekolah. Kalau kita kan orang Priok, saya asli Priok. Ya, dulu Bu, Pak, belum ada flyover. Jadi di perempatan Coca-Cola, ITC sekarang itu menghadapi beberapa balak ujian. Anak-anak bariwan, tawuran sama STM 8. Ya, itu hari-hari makanannya. Jadi yang namanya madol, sini madol ya bahasanya ya. Madol itu kan belum nyampe ya. Belum nyampe sekolah, dia keluar sama anaknya gitu, madol namanya. Siapa yang paling rajin madol? Ayo. Ya, mudah-mudahan jadi bisnismen ya. Oke, itu belum nyampe sekolah udah pergi kemana tahu? Ya main PSG zaman dulu, main biliar, sampai sini biliar deh. Ya, jadi GPS sekarang. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang udah masuk sekolah tapi paling rajin kabur. Coba. Ayo. Beneran mana yang main suka kabur? Yang manjat ada. Yang hobi manjat belakang ada. Mana tujuan? Ada ya. Oke, kudu ditinggiin nih Bu Haji. Ya, pagar kita kudu ditinggiin lagi gitu. Kasih duri. Pertanyaan ketiga. Serius, jujur. Pertanyaan ketiga, laki-laki. Siapa yang pernah ditelanjangin setengah badan? Sama guru BP? Ada? Pernah? Ya? Beneran Pak? Mana Pak?
sekarang ya. Gak boleh, sekarang katanya gak boleh panjangin. Dengerin, 2003 gue panjangin di sini. Ya. Karena tarbiyah dari guru-guru SMU kita nggak boleh pakai oblong, nggak boleh pakai dalaman berwarna-warni. Sampai sekarang saya pakai oblong putih. Ya, saya ingat ya pendidikan di sini disiplin harus pakai oblong putih. Ya, karena saat itu saya pakai oblong biru, kemudian pakai sweater, seragam saya belum kelar dicuci di rumah. Guru BP ngeliatin, ini anak kagak ada putih-putihnya, mau pakai sweater doang, dipanggil, sini deh, ada perlu bantuan nih bapak, namanya Pak siapa ya? Bukan Pak Inung, satu lagi yang tinggi ya? Hah? Pak Heri ya? Bukan kayak gitu, saya lupa. Guru BP, kalau sekarang guru apa namanya? BK, dulu BP. Dipanggil ke ruangan, kemudian diminta lepas bu. Coba lepas sweaternya. Jangan pak. Coba lepas. Jangan pak. Dalam hati saya, kalau dilepas ketahuan dalamannya warna biru pasti dihukum. Saya saat itu nggak sampai kepikiran dihukumnya sampai ditelanjangi. Akhirnya lepas sweater, ditanya kemana seragam sekolah kamu? Belum kering pak, belum selesai. Terus kamu sekolah pakai seragam apa? Ya begini aja pak. Ya udah gini. Dalaman kamu warna apa? Biru. Kamu tahu nggak peraturan di 30 harusnya warna putih? Copotin. Copotin pak. Iya copotin. Saya copotin. Balik ke kelas. Balik ke kelas. Sweater saya mana pak? Balik. Nggak dikasih. Pak serius pak. Balik ke kelas. BK di mana pak? Dulu. Sekarang di mana? Sini. Dulu di situ. Dulu di situ. Mau tahu nggak? Itu disuruh balik ke kelas jam berapa? Di sini sekarang istirahatnya berapa? 9.30. 9.45. Disuruh balik ke kelas itu kisaran 9.43. Saya lari pindik-pindik ke atas. Begitu lantai 1 wah lari gue ngipin. Ya daripada ketahuan telanjang. Akhirnya ujung-ujung dihukum juga. Parah bener nih orang sampai ditelanjangin. Dasar anak pekok katanya. Kata teman-teman. Oke. Adik-adik yang saya cintai karena Allah yang saya banggakan. Saya di sini bukan bertujuan untuk ceritain keburukan masa lalu, enggak. Tapi saya mau ngambil ibrahnya bahwa dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang masa jahiliyahnya ngebunuhin orang. Ada perempuan hamil ditusukin, ya. Kemudian bahkan sampai Rasulullah SAW mau dicari, mau ditebas lehernya. Siapa itu? Umar Ibnu Khattab. Tapi kemudian Allah berikan hidayah, lalu jadi sahabat terbaik. Makamnya di samping Rasulullah SAW. Bro, apa yang tutup dulu? Tutup makanya. Nah, gini bro. Senakal apapun ente badan, ya, rajin mandul, rajin kabur, pernah dihukum apapun, masa lalu udah masa lalu. Setuju nggak? Masa depan kita masih suci, betul? Insya Allah siap berubah? Siap. Anda yakin? Pertanyaan terakhir tentang sekolah hari-hari. Ada nggak? Halo, laki-laki siswa di sini yang setiap sekolahnya bawa belati ada? Ada? Ada nggak? Ada kan? Insya Allah pada nggak bakal ada yang lebih Bandung daripada aneh. Aneh, saya tuh mohon maaf ya, dari periode ke-30 setiap hari bawa pisau deh. Dia taruh pisau di bawah karena dulu zamannya masih tawuran di perapakan Coca-Cola, ngeri sedep, ya. Dulu mindsetnya
Daripada gue mati kontrol, mendingan gue bawa pisau. Kalau saat ini nggak ada yang kayak gitu, insya Allah masa depannya jauh lebih baik, insya Allah. Ya, Umar bin Khattab ada yang dulunya pembunuh, nusukin perempuan yang lagi hamil, dan berbagai kejahiliahan, Allah berikan hidayah jadi sahabat terbaik. Gimana kita? Muhammad Al-Fatih kenal? Muhammad Al-Fatih itu kelas berapa dia? Katanya kenal. Kelas berapa? Akun IG-nya apa akun IG-nya? Muhammad Al-Fatih itu adalah penakluk Konstantinopel. Apakah serta-merta on the spot langsung dia begitu saja bisa menaklukkan Konstantinopel? Enggak. Ada masa kanak-kanaknya, ada masa ABG-nya. Kata siapa beliau langsung lurus jadi pejuang menaklukkan Konstantinopel langsung gitu? Enggak mungkin, mustahil. Ada masa ABG-nya ketika beliau galau. Tapi kemudian ayahanda tercinta Sultan Murad II meminta seorang guru namanya Syekh Syamsuddin. Ingat-ingat nih, ada doorprize katanya ya. Ditatarlah beliau itu masa remajanya, lagi kalut, lagi bete, lagi gabut, kata anak sekarang mah ya, dilurusin, ditatar, dibina, sampai kemudian tumbuh jadi remaja yang soleh, jadi pemuda, dan usia 21 tahun dia berhasil memimpin pasukan terbaik yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Qastantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Konstantinopel satu hari nanti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan tersebut, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ternyata dari dinasti demi dinasti, daulah demi daulah, kepemimpinan demi kepemimpinan, tidak Allah takdirkan kecuali pada masa Muhammad Al-Fatih. Ini yang pemuda, pemudi yang paling tua di sini berapa sih? Umurnya berapa paling tua? Oh iya, paling tua mana paling tua? 18. Berapa yang paling tua di sini? 18 ya? Ada 18 ada? Insya Allah 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi kalian akan menaklukkan. Nah mungkin apa ya? Nakluk cewek. Wah, nakluk cewek katanya. Ya. Jadi 21 tahun tuh Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, gak tanggung-tanggung. Ya, Bizantium saat itu negara adidaya kalau zaman sekarang ya. Yang paling keren, yang paling kuat kekuatan militernya Bizantium. Dikuasai oleh orang-orang non-muslim saat itu, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Yang dulunya menurut versi sebagian ahli sejarah nakal, susah dibilangin. Ya, keteteran lah itu orang-orang istana kesultanan. Tapi Allah takdirkan dipilihkan oleh ayahanda guru yang membimbingnya, kemudian jadilah ia penakluk Konstantinopel. Adik-adik, sisa-sisi yang dirahmati Allah, kalian semua di sini sudah punya guru-guru, ya, guru-guru kita, bapak ibu semuanya membimbing kalian. Jadi insya Allah kalian juga akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Ya, kalian dikatakan terbaik bukan kalian banyak harta, bukan. Kalian disebut orang-orang yang terbaik bukan karena jabatannya tinggi, bukan. Kalian disebut generasi terbaik bukan karena kedudukannya yang mulia, bukan. Tapi kalian disebut generasi terbaik, umat terbaik karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik di antara manusia
Karena apa? Syaratnya memerintahkan yang baik, ngajak teman-teman sholat. Ini alhamdulillah saya bersyukur banget. Jujur Pak, 2003 kagak ada duha-duhaan di 30. Ya, 2003 nggak ada tilawah tadarusan di 30, kagak ada. Ya, alhamdulillah di sini ada kaget saya jujur. Zaman dulu masih belum Ya, boleh gitu. di kata Pak Wowo, yuk mampir ke 30 untuk duha. Apaan duha? Setiap Jumat kita ada sholat duha tadarusan. Cakep nggak? Cakep nggak? Mudah-mudahan Allah turunin berkah ke SMA kita. Ya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala disebut generasi terbaik karena memerintahkan yang baik. Alhamdulillah udah dijalankan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada yang malas-malasan, diajakin teman-temannya. Ya, ini lagi malas nih di kelas suka tidur, sedang goyang tidur. Nah itu yang tidur tuh. Ayo bangunin, bangunin. Ya diajakin. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau ada keburukan ditegurin. Wa tu'minuna billah, kata Allah, dan menjaga keimanan. Udah ada batuk ini. Kalau hari kita kayaknya. Ya, baik. Udah jam 7.25. Wah, pas. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, saya mendoakan terutama untuk Al-Fakir, diri sendiri dan semua guru-guru kita, pendidik kita, seluruh pengurus SMU 30, Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur dalam kebermanfaatan, senantiasa mendidik kita, sabar dalam membimbing kita semuanya sampai lulus dengan hasil terbaik. Siswa-siswi SMU Negeri 30 dijadikan pemuda-pemudi yang soleh dan solihah, yang jujur, amanah, yang senantiasa menjaga semangat dalam setiap kegiatan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kuis nih, langsung ya. Dari saya materinya ini saja. Selanjutnya kita ada kuis ya. 5 menit kuis, 10 pertanyaan. Ya, cepat aja nih, cepat.